Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang terungkap ternyata nama Indonesia diambil dari akronim nama para wali songo. Benarkah? Begini penjelasannya. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini segera dukung ya. Hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Terungkap ternyata nama Indonesia diambil dari akronim nama para wali songo. Benarkah? Begini penjelasannya. Dalam sejarah sering diajarkan nama Indonesia diambil dari bahasa Sanskerta dan bahasa Yunani kuno. Salah satu pendapat sejarawan yakni Indonesia secara etimologi Badri Indian dan Mesos yang artinya negara kepulauan. Namun, tahukah kalian banyak berita yang menghebohkan yang mengatakan bahwa nama Indonesia ternyata diambil dari nama-nama para wali songo. Nama Indonesia menjadi identitas nomor satu sebuah bangsa modern, serta menjadi perekat lintas suku, bangsa, dan agama. Jika dilihat secara akronim, nama Indonesia terdiri dari 9 huruf. Kemudian para wali songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia juga berjumlah 9 orang. Berikut ini hubungan nama Indonesia yang merupakan akronim dari nama para wali songo. Yang pertama, huruf I yang terdapat dalam kata Indonesia, yakni akronim dari Ibrahim Malik atau Sunan Gresik. Yang kedua, huruf N dalam kata Indonesia, yakni akronim dari Nawai Mahdum atau Sunan Bonang. Yang ketiga, huruf D dalam kata Indonesia, yakni akronim dari Doro Jatun R. Hosim atau Sunan Derajat. Yang keempat, huruf O dalam kata Indonesia, yakni akronim dari Usman R. Jafar Sodik atau Sunan Kudus. Yang kelima, huruf N dalam kata Indonesia, yakni akronim dari Ngampel R. Rahmat atau Sunan Ampel. Yang keenam, huruf E dalam kata Indonesia, yakni akronim dari Eka Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang ketujuh, huruf S dalam kata Indonesia, yakni akronim dari Syahid Umar atau Sunan Muria. Yang kedelapan, huruf I dalam kata Indonesia, yakni akronim dari Ishak Ainul Yakin atau Sunan Giri. Yang kesembilan, huruf A dalam kata Indonesia, yakni akronim dari Abdurrahman R. Syahid atau Sunan Kalijaga. Apakah ini hanya kebetulan? Mari kita hitung abjad yang merangkai kata Indonesia dengan urutan bilangan abjad. Maka akan melahirkan tahun keraman Indonesia, yakni tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 1945. Berikut penjelasannya. Huruf I dalam urutan abjad 9, huruf N urutan ke-14, huruf D urutan ke-4, huruf O urutan 15, huruf N urutan ke-14, huruf E urutan 5, huruf S urutan 19, huruf I urutan ke-9, huruf A urutan ke-1. Dari semua angka ini yang muncul hanyalah 1, 9, 4, 5. Tidak ada angka 2, 3, 6, 7, dan 8. Apakah ini juga kebetulan? Mari kita hitung lagi. Semua angka dihasilkan dari urutan huruf Indonesia dalam abjad 9 plus 14 plus 4 plus 15 plus 14 plus 5 plus 19 plus 9 plus 1 sama dengan 90. Maka semua berjumlah 90. Sedangkan dalam Al-Quran surat ke-90 adalah surat Al-Balad yang artinya negeri atau negara. Yang di dalam kandungan surat Al-Balad ini menjelaskan tentang negara suci Mekah. Maka jika demikian, apakah Indonesia adalah Mekah yang dijanjikan?
Indonesia memang diyakini bahwa wilayah ini memang sebuah negeri yang penuh dengan rahmat dan karunia ilahi. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai nama Indonesia yang diambil dari akronim nama para Wali Songo. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.